الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Almarhum Kiai Haji Dr. Andes Sumarmo, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan beliau di tempat terbaik di sisinya. Dan semoga kita senantiasa mampu meneruskan perjuangannya di dalam mengemban dakwah ini, di dalam membina umat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikan anak keturunannya menjadi penerus perjuangan beliau. Kita memandang bahwa mengingatkan kembali tentang lahirnya seorang manusia teladan, seorang manusia yang di dalam hidupnya itu senantiasa diabdikan untuk membina umat, untuk menyampaikan cahaya Islam kepada seluruh manusia, yakni Nabi Muhammad SAW. Kiranya perlu kita aktualisasikan kembali di saat sekarang ini, di mana umat begitu banyak tantangannya. Sekarang ini sudah muncul baik dari dalam umat Islam sendiri maupun dari luar umat Islam orang-orang yang berupaya untuk menggerogoti agama ini, berupaya untuk memalingkan umat ini dari syariatnya, dari tuntunannya, dari keteladanan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Baru-baru ini kita mendengar misalkan ada orang yang mempertanyakan apa jasanya Nabi Muhammad itu terhadap kemerdekaan negeri ini. Mungkin Bapak sekalian mendengar ya. Mereka mempertanyakan apa jasa Nabi Muhammad untuk bangsa ini. Mungkin mereka ingin bertanya, sehingga umat Islam itu kok ingin menuntut diterapkannya syariat Islam di negeri ini. Umat Islam itu kok ingin memiliki kekuasaan terbesar di negeri ini. Tentu saja orang yang bertanya seperti itu, kalau kita katakan kasarannya bodoh, ya. Dia tidak mengerti bagaimana negeri ini dibebaskan dari penjajahan itu dengan pengikat takbir, dengan semangat jihad. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari misalkan, beliau menfatwakan resolusi jihad untuk mengusir penjajah. Nah, jihad ini spiritnya siapa? Kalau bukan dari Islam. Bagaimana Bung Tomo membakar semangat arek-arek Surabaya untuk memerangi penjajah dengan pengikat apa? Takbir. Ya, dengan suaranya yang begitu lantang, siaran di radio. Tentu saja itu adalah sebuah kalimat yang tentu bagi umat Islam merupakan penyemangat dari dulu sampai sekarang ini. Jadi kalau ada orang yang mempertanyakan di mana jasa Muhammad itu terhadap kemerdekaan negeri ini, tentu saja orang itu orang yang tidak mengerti tentang bagaimana spirit umat Islam untuk memerdekakan negeri ini karena panggilan jihad. Kenapa?
karena yang menjajah negeri ini adalah orang kafir. Dan ini suatu hal yang sangat penting. Sebagaimana dulu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ketika Yerusalem dikuasai oleh kaum Salibis dan juga para penjajah Eropa menguasai Timur Tengah, bagaimana beliau menggelorakan semangat umat Islam melalui peringatan Maulid. Maulid tiba misalkan, itu bukan hanya sekedar dibaca, dijadikan sebuah kegiatan rutin, tetapi dulu itu menjadi pemantik atau penggugah kembali kecintaan umat Islam kepada Rasulnya, dan akhirnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil membebaskan Yerusalem dari tangan kaum Salibis. Menjadi sesuatu yang pasti, hukum-hukum yang sudah menjadi ijma di kalangan para ulama, misalnya tentang bagaimana jilbab, bagaimana khimar, itu dipertanyakan kembali. Begitu juga nikah beda agama, kemudian pernikahan, hubungan sesama jenis, itu justru di kalangan mereka dengan dalil bahwa di dalam Al-Quran tidak ada larangan nikah sesama jenis, maka mereka kemudian mengkampanyekan pernikahan sesama jenis. Kita terus dengan sungguh-sungguh di setiap kesempatan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang terus mengalir tanpa henti. Saking banyaknya kita itu sampai merasa belum diberi, ya, saking banyaknya, ya. Jadi padahal sebenarnya sudah diberi sangat banyak sekali. Bahkan Allah sudah memastikan bahwa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu coba ngitung nikmat Allah, bisa nggak bisa dihitung. Nah, makanya kalau kita ini kok merasa belum diberi nikmat atau kurang terus, nah ini berarti kita yang bermasalah. Ya, karena keterbatasan waktu yang diberikan dan saya diberikan tema mengenai bagaimana keteladanan Nabi atau kita untuk meneladani beliau sebagai uswah hasanah yang diperintahkan Allah untuk kita ikuti. Tidak boleh kita melirik yang lain, tidak boleh kita mengidolakan yang lain. Karena kalau malam ini pertama kita buka, berarti kalau kita bicara meneladani Nabi, berarti kita jangan sampai punya contoh selain Nabi atau orang yang direkomendasikan oleh Nabi. Jadi yang direkom Nabi dan Allah adalah para sahabat dan para ulama yang lurus. Kalau para ulama itu nggak mesti, ada yang boleh ditiru, ada yang tidak. Tapi kalau Nabi dan sahabat pasti, ya. Saya berikan satu contoh saja di dalam Al-Quran, yang mana sunnah Nabi ini, nah, istilah sunnah Nabi karena ini sering dipakai memang begitu, dan semua orang menyebutnya sunnah Nabi, tidak ada yang berbeda pendapat, dan semua orang sebenarnya ingin melaksanakannya, walaupun tidak banyak yang melaksanakannya. Apa itu? Menikah lebih dari satu. Saya dari mau bilang kepingin sih Pak. Tapi yang mau melaksanakan ternyata sedikit. Dan semua menyebut sunnah dan semua membicarakannya. Nah, bicara sunnah. Nah, tapi mohon maaf ini, malam ini kita mau sedikit lihat sebenarnya bagaimana pernikahan Nabi Muhammad SAW. Apakah seperti yang kita bayangkan? Kita itu membayangkan kalau nikah lebih dari satu kan hidupnya semakin enak. Apalagi ada hadis juga, ada orang ya Pak, saya ini miskin ya Rasul, wah nikah lagi. Datang lagi masih miskin juga, sudah dua ya Rasul, masih miskin, nikah lagi. Akhirnya nikah keempat jadi kaya. Akhirnya semua jadi ingin melaksanakan sunnah yang ini. Langsung terpancing, tersemangati. Ya, tapi bayangan seperti itu, apakah benar demikian pernikahan
pernikahan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, supaya kita bisa jadi clear masalahnya. Jadi bagaimana sebenarnya Nabi di dalam pernikahan beliau? Saya ambilkan beberapa ayat saja karena ayatnya banyak dan kebetulan kemarin ketemu di rutinan di masjid ini. Ya, jadi yang sudah ikut rutinan mungkin sudah kemarin sedikit paham. Saya sampaikan lagi biar tambah paham. Yang belum pernah mendengar, ya mudah-mudahan malam ini dengar dan nanti akan jadi paham. Yakni di mana Nabi kita Muhammad SAW telah kita ketahui bersama, beliau mempunyai berapa? 11 istri. Berapa Pak? Enak di sebelah ini. Bayangan sampean, bayangan kita semua. Ya, tapi perlu kita ketahui, tapi saya yakin banyak yang tidak tahu. Sejak tahun keberapa atau umur berapa Nabi menikah lebih dari satu? Yang tahu, ayo katakan yang tahu. Umur 53. Jadi Nabi di situ walaupun angka itu tidak pasti, maksudnya karena sejarah juga itu. Jadi umur Nabi beliau menikah itu diperkirakan yaitu antara beliau umur 53 tahun bahkan beliau 55 tahun. Jadi Nabi selepas wafatnya Sayyidah Khadiijah radhiyallahu anha itu sekitar 4 tahun sebelum hijrah, maka Nabi tidak menikah. Nabi tidak menikah. Ya, sampai Nabi menikah dengan Sayyidah Aisyah, tetapi tidak langsung hidup bersama. Terus ada perintah hijrah. Nanti setelah hijrah baru nanti Sayyidah Aisyah itu hidup bersama Nabi. Untuk apa? Nanti ada tujuannya. Jelas pertama kesimpulannya tadi itu Nabi tidak niat dan kemudian perintah Allah. Makanya para ulama ketika tadi banyak orang menuduh Aisyah Muhammad ini orang yang gila seksual, kan gitu orang kafir kan, sampai anak kecil pun dinikahi. Ini perlu kita tahu, soalnya sekarang banyak orang Islam yang termakan loh Pak. Iya yo Nabi. Dan itu sudah menjadi apa? Kebiasaan zaman dulu Mbak Buyut kita itu sama juga begitu. Ya, makanya ada yang usia anaknya sama ibunya itu hampir, ya selisih ya hanya belasan tahun, tidak sampai. Dari bahasa sebelumnya atau ajaran sebelumnya di mana Nabi tidak langsung berhidup satu rumah atau berhubungan badan atau hubungan seksual dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kecuali setelah 3 tahun. Hanya turunlah kebijakan dari Allah. Kebijakan dari Allah untuk menikahi putri Sayyidina Abu Bakar dan juga putri Sayyidina Umar radhiyallahu anha dan Sayyidah Hafsah. Jadi di sini yang perlu kita ketahui bahwa Nabi itu bukan seperti yang kita bayangkan. Ya, jadi kondisi Nabi seperti ini. Beliau menikah itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Itu bentuk kepentingan Islam, bukan kepentingan. Yang kedua, hikmahnya kenapa diperintah menikah Sayyidah Aisyah? Karena Allah menghubungkan seorang istri yang mampu menyimpan Al-Quran dan hadis, yang mana kadang turun atau hadis itu terjadi tidak ada orang lain kecuali ada Nabi dan istrinya saja. Ismuhu Ahmad. Namanya Muhammad. Ini terang sekali para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah nikmat bagi umat manusia. Nikmat. Seandainya panjenengan semua kemudian diberi perintah tetapi tidak contoh, itu bingung. Salat piye madhep ulon ping loro gitu. Piye iki salat iki? Maka ittiba sunnah Nabi. Kemudian melihat shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti aku salat. Dan itulah contoh penting tadi sampaikan oleh Ustaz Yai Ais tentang satu sisi kehidupan Nabi tentang pernikahan. Iki mau pernikahan dadi wedi terus. Jadi aku tuh bayangin yang mulia. Aku bayangin.
Jangan dilihat takutnya, tapi tantangannya. Subhanallah. Lah itu kan sunnah juga. Tapi tantangannya luar biasa. Berarti ini mengharapkan kita mengikuti totalitas sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW. Termasuk dalam hal sholat tadi. Maka sebenarnya tidak hanya sholat, tidak ada nikah. Semuanya perilaku Nabi itu uswatun hasanah. Bagi siapa? Kafatan linas, pada seluruh umat manusia. Jadi contoh Nabi ketika berkata yang baik itu bukan hanya untuk umat Islam, semuanya. Para hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu kita patut bersyukur tentang diutusnya Rasulullah sebagai uswah hasanah bagi kita semuanya. Ini adalah nikmat, dan kemudian diberi nikmat pula pada diri kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mengikuti, menjadikan kita orang Islam. Hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Ya Allah, jenengan bayangin ngomong boten, misalnya jenengan ora boten nangsal hidayah boten terus dados napa. Aduh, bayangin nggih. Terus ning pinggir dalan, terus prakrit-prakrit. Allahu Akbar, Allah enggak ngereken blas. Oh dados itu. Oh, bayangnya pripun. Aduh, ya Allah. Alhamdulillah kita dapatkan hidayah Allah SWT. Yang itu adalah urusan neraka dan surga. Jadi semuanya dijamin rezekinya oleh Allah, tapi hidayah tidak mesti. Ya, ini nikmat yang agung para hadirin. Maka oleh karena itu mari kita jaga. Semoga kita menjadi orang-orang hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah. Rasul ada risalah, tugasnya adalah menyampaikan risalah. Menyampaikan risalah Allah. Apa risalah Allah? Al-Quran. Maka warisan pertama dari Rasulullah SAW adalah risalah. Taraktu fikum amro ini ma in tamassaktum bihi ma lam tadillu abada. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ketika kalian berpegang teguh pada dua perkara itu, tidak akan sesat selama-lamanya. Tidak ada manusia yang paling hebat, paling sempurna dibanding baginda Rasul. Jadi telah diuraikan perjalanan hidup dalam keluarga, berikan warisan yang sangat juga luar biasa. Kita sebagai umat baginda Rasul tentu juga pantas yang namanya Zaid bin Dasina. Ketika tawanan ini mau dibunuh, sempat ditanya, "Wahai Zaid, maukah engkau?" Subhanallah. Abu Sufyan mewakili suara pengikutnya, sangat salut ini. Sahabat Rasul ini sangat luar biasa kecintaannya kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Kita baca selawat asbil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim qalimin bil qalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim qalimin bil qalimin wa ajna min bainihim salibin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seluruh perjalanan baginda Rasul
sangat luar biasa. Beliau memang sudah didesain oleh Allah menjadi suri teladan bagi kita. Telah ditegaskan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Karena teladan dan sudah dijamin keluar biasaannya, kita umatnya tidak boleh kemudian tidak yakin, tidak percaya atau menjauh untuk menjadikan baginda Rasul sebagai panutan kita, sebagai teladan kita. Pernah baginda Rasul bertanya kepada sahabat, ada satu golongan yang kemuliaannya itu 3 kali dengan golongan yang lain. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, itu mesti malaikat gitu. Kata Rasul, bukan. Kalau malaikat pantas menjadi orang mulia karena makhluk Allah yang tidak pernah berbuat salah dan dosa. La ya'sunallaha ma amarahum. Enggak pernah berbuat maksiat. Wis tunduk dan patuh. Kalau gitu para nabi dan rasul bukan juga. Kalau nabi dan rasul mulia itu karena shahibul risalah. Mereka itu pengemban risalah. Lantas siapa ya Rasulullah? Baginda menyampaikan, tuba liman yarani wa amanani. Summa tuba liman lam yarani wa amanani. Dia menyampaikan sangat beruntung dengan keberuntungan yang luar biasa. Siapa saja yang tahu saya, menyaksikan saya baginda Rasul wa amanabi dan mengimaninya, para sahabat. Tetapi mendapatkan peringkat keberuntungan 3 kali dari generasi pertama tadi. Siapa? Liman lam yaroni wa amanabi. Mereka enggak mengenali saya, enggak pernah tahu sosok profil langsung baginda Rasul Muhammad SAW, tetapi mengimani baginda Rasul, mengimani seluruh isi Al-Quran, mengimani seluruh sunnah baginda Rasul. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tadi disampaikan warisan yang ketiga adalah baginda Rasul menyampaikan kepada kita, summa takunu khilafah ala manhajin nubuwah. Saya makan puasa membuka ta'asul amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan dan mengakui kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Beristighfar kepada Allah, mengakui semua kesalahan. Allahumma ini dan Rasulullah kami sampaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kami ingin menjadi
Merasakan ya Allah, sebagaimana pendahulu kita sudah mendahulukan ya Allah, yang membenarkan sabdanya ya Allah, jangan meninggal ya Allah, tantangan yang depan kami semakin berat ya Allah. Ya Allah, bukan kami, bukan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim wa ta'ala ala sahabat Rasulillah alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, ya Allah, sungguh kami tidak akan قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا كما ربينا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا كما ربينا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا كما ربينا صغارا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا من الغفر ولا عيب من السبب ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قبلك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ya Allah, karunikanlah kepada kami keturunan kami sebagai pewaris Nabi, pewaris yang menjadi ulama-ulama yang kecuali padamu ya Allah. Ya Allah, jangan sampai kami yang di sini berburuk sangka sujud jaraknya yang menjadikan menjadikan kesalahan waktu ya Allah. Ya Allah, sungguh kami menyadari agar kita dari gimana kita
الفلاح